Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ada dua hikmah yang besar dengan adanya virus corona yang melanda. Pertama adalah Allah tunjukkan kekuasaannya. Dengan makhluk yang kecil, tak terlihat oleh mata, namun manusia tak berdaya. Manusia bergelimpangan, wafat karena virus corona. Bahkan melanda dunia. Bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya, dan Allah pun tidak merasa malu dengan adanya tamsil berupa nyamuk, dan juga bahkan dengan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak merasa malu. Allah tidak segan mencantumkan di Al-Quran makhluk kecil yang namanya nyamuk. Dan bahkan makhluk kecil yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Itu dimuat dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk membuat suatu perumpamaan dengan apapun, termasuk adalah Allah buat perumpamaan dengan nyamuk. Seekor nyamuk yang kecil namun masih bisa dilihat. Bagaimana manusia dengan nyamuk ini tidak berdaya. Dengan penyakit demam berdarah dan malaria. Banyak manusia yang wafat karena nyamuk. Namun kemudian adalah Allah pun tidak merasa malu membuat perumpamaan lebih kecil dari nyamuk. Makhluk Allah yang lebih kecil dari nyamuk adalah seperti halnya virus corona. Yang mana adalah virus corona ini tidak bisa dilihat oleh mata. Hanya dibuktikan bisa dilihat oleh alat yang canggih. Bagaimana manusia tidak berdaya dengan adanya virus corona ini yang melanda dunia? Manusia tidak lagi memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, hadirullah, ada dua hikmah yang besar dengan virus corona ini. Yang pertama adalah Allah tunjukkan kekuasaannya kepada kita sekalian. Allah tunjukkan kehebatannya. Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Maka dengan demikian, bagi insan yang beriman, adanya virus corona ini adalah, maka ia akan semakin meningkat keimanannya, akan semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah. Karena dengan adanya virus corona ini adalah, bagi insan yang beriman, meyakini benar bahwasanya adalah, ini adalah benar-benar adalah hak. Fa'ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka adapun adalah orang-orang yang beriman, dengan adanya virus corona ini adalah mereka meyakini ini benar-benar adalah dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah tunjukkan kekuasaannya. Di mana Allah tunjukkan kehebatannya. Dan ternyata adalah manusia tidak berdaya. Hikmah yang kedua adalah Allah tunjukkan kepada kita bahwasanya kita manusia adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang tidak berdaya, tidak punya kemampuan apapun. Hanya dengan virus corona yang kecil dari nyamuk yang tidak kelihatan oleh mata, maka manusia bergelimpangan wafat dengan virus corona ini. Dan bahkan sedunia geger dengan adanya virus corona ini. Dan sampai detik ini manusia belum ada yang bisa
menangani dengan virus corona ini. Oleh sebab itu, Allah, kita sebagai insan yang beriman, tentu adalah kita harus semakin dekat dengan Allah. Semakin taqarrub kepada Allah. Semakin sadar diri bahwasanya kita ini makhluk yang tidak berdaya. Makhluk yang lemah. Hadirin Allah, Allah senantiasa tunjukkan kemahabesarannya melalui ayat wahyuniyah Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 26 ini. Maka kita menjadi insan yang sadar bahwasanya memang Allah yang Maha Kuasa. Dan kita semakin sadar bahwasanya memang kita makhluk yang tidak berdaya. Oleh sebab itu, Allah, marilah dengan adanya ujian dari Allah ini, virus corona ini, kita semakin taqarrub kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita semakin sadar bahwasanya diri kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya. Dan kita adalah tentu harus saling tolong-menolong kepada sesama. Dan hikmahnya adalah dengan virus corona ternyata kita adalah harus baik dengan sesama. Jangan ada kebencian. Jangan sampai ada saling menghujat, saling menjelekan, saling menghina. Kita ini makhluk yang sama. Adalah al-insan, makhluk yang diciptakan oleh Maha Kuasa. Kita harus tanamkan kepada diri kita bahwasanya adalah kita adalah makhluk yang tidak berdaya dan butuh pertolongan. Dan inilah saatnya kita harus saling tolong-menolong. Inilah yang Allah amanatkan dalam Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian semua. 'Alal birri wa taqwa adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam ismi, dalam dosa, wal udwan, dan permusuhan. Demikian Allah sekilas renungan pagi surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 26. Demikian Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.